Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, peserta magang PT Terduga Excel Dynamics dari mahasiswa program studi survei pemetaan dan informasi di geografis. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang tata cara pengolahan data DJI TH menggunakan data LiDAR DJI Matrix 350 dengan sensor Genmus L2. Saksikan selanjutnya. Halo teman-teman, di sini kita akan memulai tutorial pengolahan menggunakan DJI TH. Data yang kita gunakan itu ada beberapa yang kita butuhkan diantaranya yaitu data terbang dari lidahnya itu sendiri. Di sini kita menggunakan DJI Matrix 350 menggunakan sensor Genmus L2. Nah, di sini ada beberapa format data yang memang harus teman-teman punya. Ada 13 data, tapi ini masih kurang satu data dan yaitu base stationnya. Di antaranya itu ada data lidahnya sendiri. Di sini ada ini data initial measurement unitnya. Di sini ada timestamp fotonya. Kemudian ada data RTK yang nanti ada data untuk mengkoreksi PPK-nya juga. Nah, selain data dari lidahnya itu sendiri, kita membutuhkan data dari GNSS sebagai base station. Di sini ada data index base stationnya, kemudian di sini ada data control point-nya, baik itu GCP maupun ICP-nya. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, buka DJI TA-nya. Kita lanjut ke LiDAR. Nah, di sini teman-teman beri nama projectnya. Sini saya beri nama tutorial. Nah, storage location ini adalah tempat penyimpanan dari proses pengolahan teman-teman. Saya simpan di pelaksanaan di sini, diberi nama pengolahan. Kita pilih OK. Kita ganti. Di sini sudah bisa. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan database stationnya ke dalam folder dari lidahnya. Nah, ini. Setelah itu teman-teman ganti namanya. Namanya sesuai dengan salah satu yang di sini. Teman-teman ganti atau rename. Kemudian si extension formatnya teman-teman ganti menjadi OBS. Kenapa harus teman-teman ganti? Karena kalau misalkan kita gak ada database stationnya, ini gak akan bisa kita olah. Setelah itu kita pilih datasetnya. Kalau misalkan di sini saya contohkan hanya untuk satu project. Kalau misalkan teman-teman ada lebih dari satu project, itu bisa langsung dipilih semuanya, bisa langsung digabung, bisa melaksanakan pengolahan dari beberapa kali penerbangan. Di sini saya hanya satu. Nah, sedang proses importing data, jadi jangan di close untuk DJI TH-nya. Kita tunggu. Nah, di sini kualitas dari PPK maupun RTK-nya masih jelek. Nah, ini teman-teman masih merah trajektori atau jalurnya, maka kita harus melaksanakan pengolahan PPK-nya itu sendiri. Teman-teman bisa masuk ke post calculation. Nah, di sini ada database station-nya. Teman-teman harus memasukkan data base station yang sudah diolah atau koordinatnya. Ganti dulu. Nah, di sini saya berada di zona UTM 49S. Nah, di sini juga saya sudah melaksanakan pengolahan data GNSS. Ini teman-teman masukin ini stingnya. Masukin juga martingnya dan Z-nya atau elevasinya. Nah, setelah semua teman-teman masukin,
teman-teman klik Start Calculation. Di sini saya menggunakan DJI TH versi yang terbaru 5.25. Teman-teman bisa mencoba di langkah ini di DJI TH versi manapun. Cuman memang untuk versi di bawah 4 itu sedikit beda tampilan. Di sini sedang melaksanakan pengolahan PPK-nya. Jadi ditunggu saja. Nah, kalau sudah teman-teman set, nah di sini ada kita cek di sini kualitas dari PPK-nya baik, bisa kita lihat itu hijau semua ya teman-teman. Nah dari sini kita masuk ke pengolahan dari parameter pengolahan. Nah di sini tuh ada template yang sebenarnya bisa teman-teman atur, bisa teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman sesuai dengan pekerjaan, biasanya untuk kayak di sini contoh ada Jinhal, Rapid, TM, Powerline. Nah Powerline ini biasanya untuk kayak sutet dan lain-lain untuk jaringan kelistrikan. Nah di basic parameter sendiri di sini ada computation method, ada standalone computation dan cluster computation. Nah kalau misalkan standalone computation tuh kita hanya menggunakan satu PC. Nah untuk cluster tuh itu terhubung dalam satu server jaringan atau cloud computing gitu. Nah di sini scene-nya itu adalah point cloud processing. Kalau misalkan untuk substation ini biasanya spesifik ke jaringan kelistrikan atau power line, sutet dan lain-lain. Karena di sini bukan untuk power line, maka saya pilih point cloud processing. Nah, di sini juga ada control and checkpoint. Nah, di sini untuk masukkan GCP dan ICP. Nah, teman-teman bisa langsung add GCP, import GCP. Nah, kalau add tuh teman-teman masukin manual ya. Nah, kalau saya sudah menyiapkan tadi, ini saya sudah siapkan format UTM-nya. Ini adalah CP yang saya gunakan. Kita tinggal add saja. Nah, sebelum kita add, kita atur dulu si sistem proyeksinya. Saya tadi gunakan UTM zona 49. Langsung aja di add. Maaf, di import. Di sini. Nah, di sini ada yang perlu disesuaikan. Ini pemisahnya tadi tab ya. Kemudian kita atur. Ini namanya. Kemudian listing. Selanjutnya adalah nothing. Dan ini adalah Z-nya. Kalau sesuai, kemudian pemisahnya itu titik import. Nah, ini. Nah, di sini kita cek mana yang akan menjadi GCP, mana yang akan jadi ICP. Caranya misalkan 7-nya GCP, di sini GCP, 9-nya saya jadikan ICP. Nah, kalau misalkan sudah diisi, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ICP dan ICP-nya. Selanjutnya ini ada ROI atau block. Di sini teman-teman bisa membatasi AOI-nya atau area open test-nya. Teman-teman bisa potong wilayah mana saja yang akan teman-teman olah. Kemudian di sini ada LiDAR calibration. Biasanya kita centang atau kita aktifkan agar si data point code-nya lebih bagus. Nah, termasuk kalau LiDAR calibration ini termasuk ke kalibrasi dengan IMU-nya nanti. Rekomendasinya adalah diaktifkan. Kemudian smoothing, ini rekomendasinya untuk menghaluskan si point code-nya. Untuk penjelasan-penjelasan mengenai setiap parameter, di sini ada bisa teman-teman baca. Nah, lanjut ke point code parameter. Nah, di sini kita bisa memilih mau by distance atau by percent. Biasanya saya by percent. Di sini bisa high, medium atau low. Contoh saya medium. Nah, di sini adalah keluarannya mau format apa aja, mau LAS, PLY dan lain-lain. Biasanya yang dikeluarkan itu LAS sama PNTS di sini. Kemudian kalau misalkan
datanya banyak itu mau di merge atau tidak. Biasanya saya diaktifkan untuk menjadi satu point code yang digabung dari beberapa proyek. Nah, di sini juga ada ground point classification. Nah, di sini tuh untuk klasifikasi si ground point-nya atau tanah dan lainnya. Nah, biasanya diaktifkan juga. Kalau misalkan diaktifkan itu ada berapa parameter. Yang pertama itu ground type-nya. Nah, di sini ada 3, ada flat, gentle, sama step. Kalau flat itu daerah-daerah yang relatif datar seperti sawah, lapangan, dan lain-lain. Gentle itu yang perbukitan tapi tidak terlalu curam. Kemudian step itu biasanya digunakan untuk daerah pegunungan. Karena di sini berbukit, saya pilih yang gentle. Kemudian di sini ada building max. Nah, di sini tuh uh, kalau misalkan untuk mengontrol ukuran bangunan, apa akibatnya jika lebih kecil? Jika terlalu kecil, bangunan kecil tidak terdek, uh, maaf, area tanah luas terhapus atau salah ground. Kalau misalkan terlalu besar, bangunan kecil tidak akan terdeteksi. Kemudian untuk iteration angle-nya itu untuk kemiringan lerengnya. Kalau misalkan terlalu besar, dinding bangunan ikut menjadi ground. Tapi jika terlalu kecil, lereng alami akan hilang atau menjadi lubang. Kemudian di sini ada uh, iteration distance-nya. Kalau misalkan di sini untuk mengontrol toleransi perubahan elevasi. Kalau misalkan terlalu besar, si semak dan batu kecil akan ikut menjadi ground. Jika terlalu kecil, titik tanah di lereng akan hilang. Nah, biasanya disesuaikan. Kemudian di sini juga ada uh, 2D map-nya. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan peta ortofotonya bisa diaktifkan. Tapi karena di sini saya hanya membutuhkan point code-nya maka tidak akan diaktifkan. Kemudian 3D mesh ini untuk model 3 dimensinya bisa diaktifkan atau tidak. Sini ada beberapa format seperti PLY dan lain-lain, saya tidak aktifkan. Dan untuk Gaussian splitting ini biasanya kalau misalkan pengetahuan saya itu bisa aktif di ketika kita menggunakan sensor L3. Nah, untuk DEM saya aktifkan. Di sini bisa dipilih skalanya. Kemudian untuk kontur di sini bisa diaktifkan juga intervalnya berapa, datumnya berapa, kemudian elevation annotation radiusnya berapa. Saya tidak membutuhkan kontur jadi tidak saya aktifkan. Kalau misalkan dirasa sudah, teman-teman bisa melaksanakan start reconstruction untuk memulai. Nah, ini adalah data yang sudah selesai direkonstruksi. Di sini kita bisa melihat ini adalah point code-nya dalam RGB. Bisa kita lihat. Kemudian ini by class. Nah, by class itu tadi kita klasifikasiin dibedakan menjadi ground point dan non ground point atau non classify. Ini berdasarkan elevasinya atau ketinggiannya. Kemudian return ini berdasarkan returnnya. Ini intensitasnya dan ini adalah trajektorinya. Kalau misalkan ada berapa project, maka setiap project itu akan berbeda warnanya. Nah, untuk melihat trajektorinya bisa diaktifkan di sini. Kemudian ini untuk fotonya. Nah, ini untuk base stationnya. Bisa teman-teman lihat juga profilnya. Misalkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat profilnya atau potongannya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat demnya itu ke yang 2D, ditunggu. Nah, ini adalah demnya. Ini sudah terklasifikasi ya, teman-teman. Nah, seluruh output dari pengolahan ini akan tersimpan ke folder pengolahan yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, di sini ini ada di pengolahan tadi. Trial. Maaf. Nah, ini. Di sini ada. Ini adalah luarannya. Untuk data lidahnya itu ada di sini. Di sini ada berapa, ada DM-nya, last-nya.
trajektorinya pun ada. Ini lasnya, ini bisa teman-teman langsung buka saja, baik di code compare maupun software lainnya. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan reportnya di sini. Ini adalah report dari pengolahan DJI-TA-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, biasanya selain data point cloud, dari LiDAR itu sendiri itu ada data ortofoto atau data-data dari foto RGB-nya. Nah, teman-teman bisa melaksanakan pengolahan PPK-nya juga, tapi menggunakan software MLead. Nah, biasanya si index dari datanya itu akan muncul di bagian file pengolahan setelah DJI-TA ini diolah. Nah, ini data index-nya. Untuk melakukan PPK pada data RGB-nya, teman-teman bisa menggunakan MLead Studio. Biasanya saya menggunakan MLead Studio. Teman-teman bisa ke drone data. Di sini adalah OBS atau data observation dari drone-nya, bisa teman-teman buka. Nah, kalau berarti di pengolahan tutorial. Nah, ini adalah data O-nya. Kemudian data N-nya sama navs-nya. Nah, untuk base station itu yang tadi teman-teman, data base station. Ini di GNSS, ini untuk base-nya. Kemudian untuk MRK atau timestamp-nya itu ada di folder hasilnya atau how-nya. Ini ada foldernya timestamp. Nah, teman-teman bisa mengubah koordinat ini menggunakan koordinat base. Tadi sudah saya jelaskan ya, koordinat base di sini. Nah, ini teman-teman bisa langsung ganti saja. Nah, tadi S itu sama dengan berarti zona south atau selatan, berarti minus longitude-nya. Kemudian elevasinya. Ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa atur juga elevation mass-nya dan lain-lain, interval, satelit. Teman-teman bisa langsung proses kalau sudah sesuai. Kita tunggu. Nah, ini untuk statusnya fix semua ya. Nah, ini fix. Kalau sudah, kita akan melaksanakan geotagging atau pemberian koordinat pada foto-fotonya. Tinggal pilih foldanya. Nah, untuk fotonya itu seperti yang kita tahu ada di folder yang tadi, folder CHU-nya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, nah ini data-data JPG-nya. Nah, ini yang akan kita geotagging. Tinggal pilih foldernya, select, dan kita tinggal tag fotonya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lihat, tinggal show result filenya. Nah, ini adalah foto-foto yang telah di geotagging. Fotonya akan muncul di folder yang ada index dari drone-nya. Kemudian di sini ada postnya untuk teman-teman lihat seberapa bagus. Nah, ini tinggal teman-teman lakukan pengolahan atau foto baik di software Agisoft dan software-software pengolahan foto lainnya seperti Pixport, di Agisoft dan lain-lain. Bahkan di DJI-TA-nya pun itu bisa. Begitu saja tutorial yang bisa saya berikan. Terima kasih.